Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Irja Gojali di kelas 7E. Video Abdi akan mempraktekkan kumaha carana menjadi guru bahasa Sunda di SD. Oke barudak, sancan mulai pembelajaran. Alangkah baiknya orang baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kumaha kabarna barudak karya? Ya, Bapak doakeun kabehna semoga baik-baik aja. Nah, di dia orang poe ieu akan belajar tentang materi nyaeta carpon. Aya nu nyao naon eta carpon? Carpon nyaeta adalah carita pondok. Carita nu biasana beda ti carita-carita lainnya. Carita ieu nu digambarkan secara singkat atau nu lebih rinci. Naon eta carpon? Carpon dalam bahasa Sunda nyaeta dasarna sama saja dengan bahasa Indonesia. Carpon yaitu sebuah karangan fiksi atau rekaan yang bentuk pendek serta hanya menyuguhkan satu peristiwa. Carpon umumnya menceritakan tentang hal yang sifatnya realistis yang diangkat berdasarkan kenyataan. Istilah carpon dalam sastra Sunda nyaeta menunjukkan kepada karangan dalam bahasa lancaran atau prosa yang berbentuk fiksinya pondok atau pendek. Namun kata pondok sendiri bukan berarti menjadikan bentuk cerita menjadi pendek. Ada kalanya carpon itu sedikit lebih panjang. Karena cerita yang relatif pendek, cerita pondok atau carpon juga hampir sama seperti dongeng. Perbedaannya, lamun dongeng terdapat bagian yang tidak masuk di akal atau bersifat hayalan, sedangkan carpon isinya lebih bisa diartikan oleh akal, baik itu pada pelakunya, jalan ceritanya, tempat dan waktu kejadian. Cerita yang dibuat lebih nyata nu terjadi dalam kehidupan sapopoe barudak. Oke, barudak, apa semuanya sudah mengerti tentang carpon tersebut? Sebenarnya carpon eta orang bisa ngarang sorangan tina kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya orang ke ulin atau jalan-jalan tentang pertemanan, tentang sahabat dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Carita pondok asal muasalna dari tradisi carita lisan yang menghasilkan carita-carita terkenal seperti Iliad serta Odyssey karya Homer. Cerita-cerita tersebut disampaikan dalam bentuk puisi atau yang memiliki wirahma. Wirahma fungsi sebagai alat-alat untuk membantu orang dalam mengingat ceritanya. Bagian-bagian singkat dalam cerita ini dipusatkan kepada naratif-naratif individu yang dapat disampaikan dalam satu kesempatan pendek. Semua ceritanya akan baru dilihat jika semua bagian ceritanya sudah dibaca. Baik, apakah ada yang belum mengerti tentang materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Bila masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak agar pada saat kita memulai mempraktekkan membuat cerita pondok atau yang lebih singkatnya dengan carpon itu sudah bisa dikerjakan dengan baik. Dina carita pondok kudu aya sarasa urang palaku utama lantaran kejadian dina carita pondok kudu meser karena salah seorang pelaku. Carita pondok nyaeta seorang pelaku utama karena kejadian dalam cerita pondok kudu berpusat pada salah sahiji seorang pelaku tersebut. Baik, coba dibuka halaman 117.
Didinya ayat contoh tentang carita-carita pondok nu bisa dijieun pelajaran. Karena orang akan membuat hiji contoh carita pondok nu bisa berjudul bebas, bisa tentang kehidupan sapopoe, bisa tentang persahabatan, bisa tentang alam, atau tentang lingkungan sekitar di sekolah orang. Langkah-langkah pembuatan carpon eta sorangan aya di buku ieu, bisa ku siswa tingali di halaman 117 jeung 118. Langkah-langkah pembuatan eta bisa ditingali jeung lian carita pondok. Baik, sanggeus ditingali contoh-contoh nu aya di buku ieu, langkah selanjutnya barudak kudu nyieun hiji carita pondok nu menarik bisa diungkapkan ke barudak sorangan. Contohna geus aya di dieu, langkah-langkah pembuatanna geus jelas, tinggal pengerjaanna. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengagawean hiji carita pondok. Silahkan. Baik, barudak. Apakah pengerjaan carpon eta geus selesai? Bila aya nu can selesai, sok dikerjakeun wae di imah masing-masing, dan minggu hareup urang bahas sadayana jeung setiap siswa maju ke hareup untuk nyertakeun carpon tersebut. Mungkin cukup eta nu bisa Bapak sampaikan, kurang lebihna mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan di materi ieu. Sampai ketemu di minggu hareup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.